Om Tuam Siwa Tuam Dewa Ia Suara Param Suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundaria Kaksi Sabahia Biantara Suci Om Kesama Sama Dewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Bali waspada hujan lebat dan angin kencang selama sepekan. Polda Bali kerahkan ribuan personel dalam operasi Ketupat Agung 2026. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Klimatologi Bali memperkirakan adanya potensi hujan lebat disertai angin kencang selama sepekan mulai dari tanggal 12 hingga 18 Maret 2026 ke depan. Dalam periode tersebut, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca yang terjadi di sebagian besar wilayah Bali.
Secara umum, BMKG melaporkan kondisi cuaca di Bali diperkirakan berawan dengan peluang hujan yang cukup tinggi, terutama di wilayah Bali bagian selatan. BMKG menjelaskan kondisi atmosfer saat ini menunjukkan adanya anomali signifikan yang berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas konvektif di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur sehingga memicu pertumbuhan awan hujan di wilayah Bali. Pada periode 12 hingga 15 Maret 2026, hujan ringan hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Bali disertai angin kencang dalam durasi singkat. Sementara itu, pada periode 16 hingga 18 Maret 2026, potensi hujan masih terjadi namun bersifat tidak merata di beberapa wilayah. Di wilayah perairan, tinggi gelombang laut di perairan utara Bali dan Selat Lombok bagian utara diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di Selat Badung, gelombang mencapai 0,5 hingga 2 meter, sedangkan di perairan selatan Bali, Selat Bali bagian selatan, dan Selat Lombok bagian selatan, tinggi gelombang berpotensi mencapai 2,5 meter pada awal periode dan sekitar 2 meter pada akhir periode. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat waspadai potensi hujan yang dapat disertai petir atau kilat serta angin kencang yang terjadi secara tiba-tiba. Selain itu, gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih berpotensi terjadi di Selat Badung, Selat Bali bagian selatan, perairan selatan Bali, dan Selat Lombok. Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim seperti genangan air, banjir, serta pohon tumbang akibat angin kencang. Nelayan, pelaku wisata bahari, dan masyarakat pesisir juga diminta lebih berhati-hati terhadap kondisi gelombang tinggi. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali memastikan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL segera memasuki tahap pembangunan. Fasilitas pengolahan sampah modern tersebut direncanakan mulai dibangun pada bulan Juni 2026 melalui peletakan batu pertama atau groundbreaking. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa berbagai persiapan pembangunan PSEL di Denpasar telah rampung. Menurut Wayan Koster, pemerintah daerah di Bali telah bergerak secara terpadu untuk memastikan proyek strategis ini dapat segera direalisasikan. Koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten disebut telah berjalan solid sehingga seluruh kebutuhan dasar pembangunan sudah terpenuhi. Dengan berbagai kesiapan yang telah diselesaikan, proyek PSEL kini tinggal menunggu tahapan pelaksanaan pembangunan. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Sudah diumumkan pemenangnya, kemarin sudah rapat, rencananya akan dilaksanakan groundbreaking pada akhir Juni 2020. Pengolahan sampah jadi energi listrik itu dipusatkan di Denpasar. Bali jadi prioritas bagi pemerintah pusat. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif di Bali. Yana, Bali TV. Proyek penanganan tebing retak di kawasan Pura Uluwatu disebut telah berfungsi dengan baik dalam menahan ancaman gelombang laut yang cukup tinggi. Proyek pengamanan tebing tersebut bahkan direncanakan akan berlanjut ke tahap berikutnya. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, Ana Agung Ramaputra, saat ditemui di ruang rapat Dinas PUPR Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung hari Kamis 12 Maret 2026. Menanggapi beredarnya video viral yang menyebut adanya kerusakan pada proyek penanganan tebing retak tersebut, pihaknya menegaskan bahwa kondisi yang terlihat dalam video sebenarnya merupakan bagian dari proses pekerjaan. Menurutnya, area yang dianggap rusak tersebut merupakan bagian dari pembentukan jalur inspeksi, sekaligus proses meredam dan mereduksi hantaman gelombang laut. Dalam proses itu dipasang batu armor yang pada tahap akhir nantinya akan dilakukan finishing. Ia menjelaskan di atas batu armor tersebut terdapat lapisan batu kapur atau limestone dengan ketebalan sekitar 20 cm. Akibat kondisi gelombang laut yang cukup tinggi, sebagian lapisan limestone terkikis sehingga batu di bawahnya tampak terlihat. Selanjutnya pekerjaan pada fase pertama memang belum memasuki tahap finishing. Penyempurnaan akan dilakukan pada fase kedua melalui pemasangan tetrapod serta penguatan batu armor. Pihaknya menegaskan bahwa isu kerusakan struktur yang beredar justru tidak benar. Secara struktur, bangunan pengaman tebing tersebut dinilai sangat berfungsi dalam menahan energi gelombang laut.
Bahkan tanpa adanya perlindungan batu tersebut, tebing di kawasan Pura Uluwatu akan langsung menerima hantaman ombak laut lepas. Dari isu yang beredar, itu sebenarnya kegiatan kami ada di fase 1, Pak. Jadi fase 1 itu memang untuk pembentukan jalan infeksi daripada proses meredam dan mereduksi hantaman gelombang itu. Kita memang dari tebing, posisi tebing itu kita memang menaruh batu-batu, batu armor, dan beberapa kita finishing. Jadi posisi yang dianggap ada rusak itu, hemat kami itu tidak ada, Pak. Jadi di atas batu itu ada finishing limestone yang kisaran 20 cm. Jadi dengan situasi alam yang sangat tinggi sekali harus gelombangnya, ada beberapa limestone, urugan limestone itu yang memang hilang tergerus oleh air. Jadi akan kelihatan batu-batu yang notabene sebagai jalan infeksi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa pekerjaan di fase 1 itu belum finishing, Pak. Jadi di fase 2 akan kami finishing dengan menyempurnakan kembali. Penyempurnaan dalam arti 1, kita lakukan finishing di atasnya tetrapod. Yang kedua batu armor. Nah itu, Pak. Jadi dengan isu yang beredar adanya kerusakan pada struktur, itu bahkan kebalikannya, Pak. Secara struktur, fungsi daripada bangunan yang kami bangun itu sangat berfungsi, Pak. Kita bisa berkhayal ketika tidak ada bebatuan itu, jadi tebing yang ada sekarang itu udah dihantam langsung oleh ombak. Lebih lanjut, Rama Putra juga mengimbau masyarakat khususnya di Kabupaten Badung agar bersabar menunggu kelanjutan pekerjaan pada fase kedua. Tahapan berikutnya akan dilanjutkan dari kawasan Tanjung hingga sisi selatan, kemudian berlanjut pada fase ketiga hingga mencapai kawasan Pura Goa Batu Metandal. Ia menjelaskan proyek tersebut tidak dapat diselesaikan sekaligus karena membutuhkan proses bertahap. Saat ini fase kedua masih dalam proses pelelangan dan diperkirakan mulai dikerjakan pada bulan April mendatang. Sementara itu, konsultan perencana proyek Arisandi Putra menambahkan bahwa tinggi gelombang di kawasan proyek diperkirakan bisa mencapai lebih dari 2 meter. Kondisi tersebut justru menjadi momentum penting untuk melakukan monitoring terhadap kemampuan bangunan dalam menahan gelombang. Meski demikian, evaluasi tetap akan dilakukan secara berkala untuk kemungkinan penguatan struktur di masa mendatang. Namun secara teknis, struktur bangunan dinilai telah stabil, terlebih pemasangan tetrapod telah mengikuti pola kontur dasar laut di kawasan tersebut. Indrawan, Bali TV. Polda Bali kerahkan ribuan personil dalam operasi Ketupat Agung 2026. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Jaga bayi, jaga hatu ini, mantep
Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gerehe astro gerehe setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Polda Bali menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Agung 2026 di lapangan Ibtu Sutarjo, Makobrimob Polda Bali, Tohpati, Kamis 12 Maret 2026. Terkait pelaksanaan operasi ini, Polda Bali mengerahkan 2.169 personil Polri dan didukung dari TNI serta stakeholder lainnya. Operasi Ketupat Agung 2026 dilaksanakan selama 13 hari, mulai 12 Maret hingga 25 Maret 2026. Kapolda Bali, Irjen Pol Danil Aditya Jaya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan operasi pemeliharaan Kamtibmas yang mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, serta pengamanan lalu lintas hingga penegakan hukum secara tegas dan terukur apabila terjadi pelanggaran. Operasi juga melibatkan 7 satuan tugas atau Satgas, yakni Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltib Carlantas, Satgas Penegakan Hukum, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Bantuan Operasi. Polda Bali menyiapkan 31 pos pengamanan terdiri dari 15 pos pengamanan pos PAM, 11 pos pelayanan posyan, serta 5 pos terpadu yang melibatkan unsur Polri, TNI, dan instansi terkait. Pengamanan juga difokuskan pada berbagai objek vital dan lokasi keramaian. Objek vital itu yakni 256 masjid, 539 musola, 351 lokasi, sholat id, 308 titik kegiatan malam takbiran, Bandara Ngurah Rai, 8 pelabuhan, 11 terminal, 77 objek wisata, 59 pasar tradisional, 7 pasar modern, serta 37 pusat perbelanjaan. Perhatian khusus diberikan pada rangkaian perayaan Nyepi pada 19 Maret 2026. Sejumlah kegiatan seperti Tower Agung Kesange, pawai ogoh-ogoh, hingga pengerupukan diperkirakan berdekatan dengan malam takbiran menjelang Idul Fitri yang berlangsung pada 21 atau 22 Maret 2026. Polda Bali juga menyiapkan pola penanganan kemacetan di sejumlah jalur strategis seperti kawasan Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, dan Pelabuhan Padang Bay, serta menyiapkan rencana kontingensi menghadapi potensi bencana alam. Terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang pada saat hingga pasca pelaksanaan rangkaian Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2026. Ya, personil yang ditingkatkan, khusus Polri 2.169 personil, tentunya didukung juga dengan rekan dan TNI, sebenarnya tadi demikian juga dengan stakeholder lain, karena ini dari BUMN maupun stakeholder lain. Dalam kesepakatan tersebut, kegiatan takbiran di Bali dianjurkan dilaksanakan secara sederhana di masjid atau musola terdekat tanpa pawai kendaraan. Selain itu tanpa petasan dan tidak menggunakan pengeras suara berlebihan dengan waktu pelaksanaan antara pukul 18.00 hingga 21.00 WITA. Sesuai seruan bersama, maka acara takbirannya kita dorong sedapat mungkin, seoptimal mungkin dilaksanakan di rumah. Itu. Kalau tidak di rumah, kalau harus ke masjid, maka sesuai seruan bersama dilaksanakan di masjid terdekat, berjalan kaki, tidak menggunakan pengeras suara, lampu penerang berlebihan maupun juga pawai.
Kapolda mengimbau masyarakat yang akan mudik untuk memastikan keamanan rumah sebelum berpergian dan memeriksa kondisi kendaraan serta kelengkapan surat-surat dan tidak ragu menitipkan kendaraan atau barang berharga di kantor kepolisian terdekat. Raiswantara, Bali TV. Menyambut Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri yang waktunya berdekatan, Polres Buleleng menerjunkan 241 personil untuk pengamanan melalui Operasi Ketupat Agung 2026. Dengan upaya ini, diharapkan perayaan kedua hari suci tersebut dapat berjalan lancar. Ratusan personel Polres Buleleng diterjunkan untuk mengamankan rangkaian kegiatan masyarakat mulai dari arus mudik, perayaan Nyepi hingga Idul Fitri. Pengamanan ini juga didukung TNI, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat lainnya. Sudah ada beberapa kesepakatan yang ditulis dan sudah kita sosialisasikan. Untuk sekarang kita mengikuti apa-apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Dan sekarang kita masih dalam proses sosialisasi. Semoga sosialisasi ini bisa langsung menyentuh masyarakat di level bawah sehingga mengerti, memahami, dan menjalankan tentang kesepakatan yang telah diambil. Yang intinya kita di sana harus menjaga kerukunan dan saling menghormati antar umat beragama seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan dan untuk kita pedomani agar kita tetap melaksanakan penghormatan dan untuk menjaga kerukunan tersebut. Kapolres Ruzi menambahkan terkait malam takbiran yang berdekatan dengan Nyepi, disepakati takbiran dilaksanakan di rumah masing-masing tanpa pengeras suara. Sementara pemerintah Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan saling menghormati agar perayaan Nyepi dan Idul Fitri berjalan aman dan kondusif. Ya, selama ini baik Pecalang maupun unsur dari TNI Polri, demikian juga dibantu oleh ormas-ormas keagamaan, mereka ini bersinergi selama ini sudah sering dilakukan. Saya rasa untuk kejadian seperti itu saya harapkan tidak terjadi karena masyarakat sudah pada mengerti dan sangat menghargai, menghormati hari raya mereka masing-masing. Yasri Yuli, Bali TV. Menjelang pelaksanaan mudik serangkaian Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan bersinergi bersama TNI, Polri, Satpol PP, Organda, dan instansi terkait lainnya menggelar apel gelar pasukan yang dilaksanakan di halaman kantor UPT Terminal Ubung. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, berkesempatan hadir dan memimpin apel sekaligus membuka posko terpadu penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026. Guna mendukung optimalisasi serta kelancaran pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2026, Kadis Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan menjelaskan, pemerintah Kota Denpasar bersinergi bersama instansi terkait berkomitmen untuk memastikan kelancaran pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini. Hal ini utamanya memastikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, serta keselamatan selama pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran. Lebih lanjut dijelaskan, Dinas Perhubungan bersama tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur telah membentuk posko terpadu. Adapun pos terpadu yang disiagakan tersebar di 4 lokasi di Denpasar, yakni Posko Terminal Ubung, Posko Uma Anyar, Posko Pelabuhan Serangan, dan Posko Pelabuhan Sanur. Apel siaga ini juga dirangkaikan dengan pembukaan posko terpadu penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026. Selain itu pihaknya juga melakukan pengecekan kendaraan dan pengecekan kesehatan bagi sopir bus untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pemudik. Dikatakannya pelaksanaan posko angkutan Lebaran tahun 2026 dimulai sejak H-7 tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan H+9 tanggal 29 Maret 2026. Jadi kesiapan kita seperti arahan Bapak Wali Kota juga sudah kita koordinasikan dengan instansi terkait TNI, Polri, Kesehatan, Jasa Raja, dan semua stakeholder di lapangan seperti biasa dari tahun ke tahun. Jadi kita bentuk tim posko terpadu yang hari ini mulai digelar tanggal 13 sampai 29. Nah, ini untuk mengantisipasi pergerakan saudara kita yang mudik maupun nanti baliknya. Demikian juga menjadi satu kesatuan untuk rangkaian kita di Bali terkait dengan perayaan Nyepi, dan kita mengimbau juga kepada saudara kita sekaligus pulangnya atau mudiknya
biar tidak di tanggal 18 barengan dengan pengerupukan. Nah, dari data yang ada, pantauan kami di lapangan, ternyata para pemudik sudah bergerak di mulai tanggal 12 kemarin sampai puncaknya tanggal 17. Jadi seatnya beberapa puluh bis kami koordinasikan, termasuk dengan Organda. Ini tanggal 17 mungkin puncak mudiknya. Bagi masyarakat yang hendak mudik dan membutuhkan informasi dapat menuju posko terpadu terdekat agar mendapatkan informasi tentang pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2026 ini. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat dan operator angkutan agar mengecek kendaraan agar dipastikan layak jalan dan merencanakan perjalanan dengan baik demi keselamatan perjalanan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Wali Kota Jayanegara imbau warga lakukan mudik sebelum malam pengerupukan. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Puniki kemarjang disampun anak ke alit nek kulit. Metapah kalian kebaos, mepandes utawi mesangi. Kramo antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, demi kelancaran, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara menghimbau para warga Denpasar yang melakukan perjalanan mudik ke berbagai wilayah keluar Pulau Bali sebelum tanggal 18 Maret 2026 atau bertepatan dengan malam pengerupukan menjelang Hari Raya Nyepi. Sementara itu dari pantauan, penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik dari Terminal Ubung menuju ke berbagai wilayah di Pulau Jawa mulai meningkat dan puncaknya diperkirakan H-4 Lebaran atau 16 Maret 2026. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Denpasar Jayanegara usai memimpin apel gelar pasukan yang dilaksanakan di halaman kantor UPT Terminal Ubung pada Rabu 13 Maret pagi. Wali Kota menekankan terkait dengan perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 yang akan berlangsung pada tanggal 19 Maret 2026, sedangkan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 jatuh pada tanggal 20 Maret 2026, warga dihimbau untuk melakukan perjalanan mudik sebelum tanggal 18 Maret 2026 atau bertepatan dengan malam pengerupukan. Sebab seperti pada umumnya jalanan akan dipenuhi dengan kegiatan pawai ogoh-ogoh dan warga.
Meski demikian, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan bersinergi bersama TNI, Polri, Satpol PP, Organda, serta instansi terkait lainnya terus berupaya untuk memberikan pelayanan demi kenyamanan, kelancaran, serta keamanan warga yang akan melaksanakan perjalanan mudik serangkaian Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Kan ini bersamaan juga dengan Hari Raya Suci Nyepi. Ya biasanya kalau diusahakan mudiknya itu jangan di tanggal saat tanggal 18 itu, karena itu kan ada persiapan juga pengerubukan, ogoh-ogoh gitu. Nah, sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Kami sudah koordinasi, mudah-mudahan lah apa yang kita kerjakan hari ini bisa menjamin kenyamanan dan keselamatan dan masyarakat bisa nyaman dalam perjalanan. Sementara itu, dari pantauan di terminal keberangkatan bus antar kota dan provinsi, Ubung Denpasar, penumpang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah ke Pulau Jawa mulai meningkat. Salah satu alasan pemudik melakukan perjalanan lebih awal, yaitu untuk mengantisipasi antrian panjang di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Surabaya, Pak. Surabaya. Bu, kenapa memilih pulang kampung lebih awal, Bu? Biar nggak macet aja. Biasanya kan di pelabuhan macet. Iya. Apa ada kaitan dengan akan adanya Hari Raya Nyepi di Bali? Oh, enggak juga. Enggak juga. Biasanya emang karena ini bareng ya, Hari Rayanya. Biasanya di pelabuhannya aja nanti. Takutnya nanti biasanya mati sampai berkilo-kilo. Mengalir aja. Sementara itu, selama musim arus mudik Lebaran tahun ini, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan berbagai stakeholder juga menyediakan pos terpadu tersebar di 4 lokasi di Denpasar, yakni Posko Terminal Ubung, Posko Uma Anyar, Posko Pelabuhan Serangan, dan Posko Pelabuhan Sanur. Ari Wiratmaja, Bali TV. Dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, siswa-siswi TK Alit Kirana Denpasar menggelar pawai ogoh-ogoh di lingkungan sekolah hari Jumat pagi. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan melibatkan para siswa, guru, dan orang tua murid. Dengan mengenakan pakaian adat Bali, siswa Taman Kanak-kanak Alit Kirana tampak antusias mengarak ogoh-ogoh berukuran kecil yang dibuat secara sederhana namun penuh kreativitas. Pawai dilakukan mengelilingi area sekitar sekolah sambil diiringi sorak-sorai dan gamelan sederhana menambah semarak suasana. Kepala TK Alit Kirana Putu Hermawati mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan tradisi dan budaya Bali kepada anak-anak sejak usia dini, khususnya makna ogoh-ogoh yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan menjelang Hari Raya Nyepi. Selain sebagai sarana edukasi budaya, pawai ogoh-ogoh juga menjadi ajang menumbuhkan rasa kebersamaan, kreativitas, dan kegembiraan bagi anak-anak. Merayakan dan mengajak anak-anak untuk mengenalkan apa saja yang menjadi tradisi kita. Kita kenalkan kepada anak-anak ogoh-ogoh apa simbol dari apa, dan kemudian rangkaian dari Hari Raya Nyepi itu seperti apa. Anak-anak kita kenalkan juga apa yang harus dilakukan saat Hari Raya Nyepi, seperti amati geni, amati karya, amati lelungan, dan lelanguan. Para orang tua yang hadir turut memberikan dukungan dan mengabadikan momen kebersamaan tersebut. Saya senang sekali bersama ibu-ibu karena kegiatan di tahun ini anak-anak juga lumayan kreatif, bisa mengelilingi dan mengikuti budaya-budaya Bali. Anak bisa semakin maju, pintar, kreatif, dan juga anak-anak yang lainnya semakin ceria. Dengan terselenggaranya acara diki, anak-anak TK sudah kita didik untuk menjadi anak yang sesuai dengan ajaran agama, seperti misalnya mengadakan ogoh-ogoh. Melalui kegiatan ini diharapkan sejak usia dini siswa TK Alit Kirana dapat memahami dan mencintai budaya dan tradisi Bali, sekaligus merasakan semangat menyambut Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Saka dengan penuh keceriaan. Yana, Bali TV. Driver pariwisata pertanyakan Norek Perda ASKP. Kami segera kembali dengan informasinya.
Kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Dijang selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, ratusan driver yang tergabung dalam Forum Driver Pariwisata Bali kembali mendatangi kantor Gubernur Bali hari Kamis 12 Maret 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan kejelasan penerbitan nomor registrasi peraturan daerah tentang angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi. Kedatangan ratusan driver pariwisata ke kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mempertanyakan belum terbitnya nomor registrasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi. Perda tersebut sebelumnya telah disahkan oleh DPRD Bali pada Oktober 2025 lalu, namun hingga kini belum mendapatkan nomor registrasi dari pemerintah pusat sehingga belum dapat diterapkan secara resmi. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan driver berharap pemerintah Provinsi Bali dapat mendorong percepatan proses penerbitan nomor registrasi di Kementerian Dalam Negeri. Mereka menilai keberadaan Perda tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi driver pariwisata lokal. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait proses fasilitasi Perda tersebut. Ia menyebut pembahasan di tingkat pusat masih berlangsung karena perlu pengkajian lebih lanjut agar aturan yang diterbitkan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Koster juga meminta para driver untuk bersabar sembari menunggu proses administrasi di pemerintah pusat selesai. Pemerintah Provinsi Bali menurut Koster berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut agar Perda dapat segera diberlakukan dan memberikan kepastian bagi para pelaku transportasi pariwisata di Bali. Tim Liputan, Bali TV. Kejelasan regulasi mengenai layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi di Bali kembali menjadi perhatian para pelaku transportasi. Koordinator Panitia Khusus Pansus Perda ASKP DPRD Bali Inyoman Suyase memastikan perda tersebut hampir rampung di Kemendagri. Para driver yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali meminta kejelasan terkait belum terbitnya nomor registrasi peraturan daerah atau Perda tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi atau ASKP.
Para driver mempertanyakan lambannya proses penerbitan nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang menjadi syarat agar regulasi tersebut dapat segera diberlakukan di Bali. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Panitia Khusus Pansus Perda ASKP DPRD Bali, Inyoman Suyase menjelaskan bahwa saat ini proses Ranperda tersebut masih berada pada tahap harmonisasi di Kemendagri. Pihaknya bahkan telah melakukan koordinasi dan konsultasi kembali dengan Kemendagri sekitar 2 minggu lalu guna membahas sejumlah pandangan kementerian terhadap rancangan aturan tersebut. Ia menyampaikan bahwa berbagai tanggapan dan catatan dari Kemendagri sudah dijawab oleh tim penyusun. Saat ini draft terbaru masih berada di Kemendagri untuk proses penyempurnaan lebih lanjut. Setelah proses tersebut selesai, dokumen akan dikirim kembali ke DPRD Bali dan selanjutnya diteruskan melalui Biro Hukum untuk kembali diajukan ke Kemendagri guna memperoleh nomor registrasi. Masih diharmonisasi di Kemendagri. 2 minggu yang lalu kita juga sempat koordinasi lagi ke sana, konsultasi terkait dengan pandangan daripada Kemendagri tentang ASKP tersebut dan kami menjawab juga. Dan sekarang draft yang baru itu sedang di DPRD juga. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai argumen yang kita sampaikan itu segera akan dikirim kembali ke DPR dan nanti setelah kembali ke DPR dari Biro Hukum akan melanjutkan lagi ke DPRD untuk agar bisa mendapatkan nomor register tersebut. Artinya ada tanggapan dari Kemendagri bahwa ada beberapa poin, beberapa materi muatan itu harus disempurnakan secara narasinya juga, redaksionalnya juga disempurnakan agar tidak menimbulkan kesan yang diskriminatif dan berkeadilan. Jadi itu prinsip pembuatan perda kan seperti itu, harus tidak mengandung diskriminatif, kemudian berkeadilan, tetapi memperhatikan juga hal-hal yang menjadi prioritas di daerah, ya, kearifan lokal itu. Kami tetap berkomitmen untuk memperjuangkan 6 aspirasi semeton driver Bali di pusat. Untuk ya artinya ini untuk meningkatkan pelayanan daripada layanan angkutan sewa khusus pariwisata di Bali yang sebelumnya kan banyak permasalahan dan memberikan kepastian hukum juga bagi pelaku layanan transportasi berbasis aplikasi ini. Seluruh pihak khususnya para driver pariwisata diminta untuk bersabar menunggu selesainya proses administrasi tersebut. Dengan terbitnya nomor registrasi dari Kemendagri, Perda ASKP diharapkan segera berlaku dan mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi pariwisata sekaligus memperkuat standarisasi para driver lokal di Bali. Yana, Bali TV. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari menerima dugaan suap hingga Rp980 juta selama Ramadan 1447 Hijriah. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Fikri Tobari selama bulan puasa menerima uang ratusan juta dari 3 pemenang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rejang Lebong. Dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari menerima dugaan suap hingga Rp980 juta selama Ramadan 1447 Hijriah. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Fikri Tobari selama bulan puasa menerima uang ratusan juta dari 3 pemenang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rejang Lebong. Lebih lanjut, Asep mengatakan Fikri Tobari melalui perantara Kepala Dinas PUPR PKP Rejang Lebong Hari Eko Purnomo pada 26 Februari 2026 menerima uang Rp330 juta atau 3,4% atas proyek dengan total nilai Rp9,8 miliar dari pihak CV Manggala Utama Edi Manggala. CV Manggala Utama diketahui menjadi pemenang pengerjaan proyek pembangunan pedestrian dan drainase serta pusat olahraga. Setelah itu MMT mengirimkan via chat WA kepada BDA. Jadi nanti orang-orang ini, si BDA inilah yang akan menghubungi para vendor tersebut, ya, para pengusaha tersebut.
permintaan sejumlah fee ijon kepada para kontraktor yang ditunjuk Bupati diduga karena adanya kebutuhan menjelang Hari Raya. Bahwa kemudian terjadi meeting of mind atau mensrea atau kesepakatan antara MFT dan HEP, jadi antara Bupati dengan Kepala Dinas PUPR PKP selaku penyelenggara negara dengan 3 rekanan untuk mengerjakan paket proyek Dinas PUPR PKP Kabupaten Rejang Lebong tersebut. Jadi pada saat terjadinya tindak pidana ini, gitu ya, kan kalau tadi disampaikan di awal bahwa tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana korupsi gitu. Dalam hal ini kan diawali dengan tadi adanya petugas KPK, yaitu 3 orang ini nih. Jadi pada saat penyerahan dari 3 orang ini, dari IRS, EDM, dan YK. Setelah adanya penunjukan langsung tersebut, diduga terjadi penyerahan awal atas fee berupa uang dari ketiga rekanan kepada MFT melalui para perantara dengan total mencapai 980 juta yang secara rincinya sebagai berikut. Pada tanggal 26 Februari 2026, jadi ini setelah digali ya informasinya, EDM dari CPMU menyerahkan 330 juta atau 3,4% dari nilai proyek berupa pembangunan pedestrian dan drainase serta sport center senilai 9,8 miliar melalui saudara HEP. Nah, tadi mungkin rekan-rekan ada pertanyaan. Awalnya kan dimintanya antara 10 sampai 15. Kenapa ini memberinya 3,4%? Jadi ini bertahap pemberiannya. Jadi jumlah 10 sampai 15% itu adalah nilai totalnya. Asep mengatakan penerimaan uang tersebut merupakan penyerahan awal atas imbalan pemenangan pengerjaan paket proyek pada Dinas PUPR PKP Rejang Lebong yang sebelumnya dipatok sebesar 10 hingga 15%. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan abrasi Pantai Kuta kembali terjadi. Pengisian pasir dimulai awal bulan April. Seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini cuma nih gelam kokenya awaknya nih makatang lo. Awaknya nih makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing idawak kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita wakil. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong. Ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini.
bersehat. Jadi awak ini bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Sini nyai, oke bersegar ke kakak nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu sonora vertikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, abrasi kembali menggerus kawasan Pantai Kuta. Berdasarkan hasil pemodelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung bersama Balai Wilayah Sungai Bali Penida, kondisi garis pantai kini disebut telah kembali ke titik nol atau menyerupai kondisi sebelum dilakukan pengisian pasir pada tahun 2008 yang lalu. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah merencanakan langkah penanganan berupa pengisian pasir atau beach nourishment yang dijadwalkan mulai dilakukan pada awal bulan April mendatang. Dalam tahap ini, pengisian pasir diperkirakan mampu menambah lebar pantai hingga sekitar 35 meter. Ditemui Kamis siang di ruang rapat PUPR Badung, pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Badung, Anak Agung Ramaputra menjelaskan penanganan abrasi ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah Kabupaten Badung dan Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Selain pengisian pasir, Balai Wilayah Sungai Bali Penida juga akan membangun breakwater di 5 titik untuk menahan gelombang laut agar abrasi tidak kembali terjadi di kawasan Pantai Kuta. Setelah proses pengisian pasir rampung, pemerintah daerah akan melanjutkan penataan kawasan pantai dengan pembenahan fasilitas walkway menggunakan metode dragging guna menata kembali pergerakan pasir di sepanjang garis pantai. Sebelumnya, sejak November tahun lalu, Dinas PUPR Badung telah melakukan sejumlah tahapan pemeliharaan terhadap pergerakan pasir. Namun pekerjaan tersebut terkendala kondisi cuaca dan tingginya gelombang laut. Akibatnya proses pekerjaan di lapangan hanya dapat dilakukan dalam waktu terbatas, yakni sekitar 2 jam setiap harinya sebelum gelombang laut kembali meninggi. Nah, kalau dari hasil permodelan kami dengan PWS, dulu pengisian itu di tahun 2008. Di 2008 sampai sekarang itu udah kembali ke titik nolnya. Ya, nanti ini teman-teman BWS ya akan melakukan pengisian lagi kurang lebih ya 35 meter. Ya, nanti dalam 1 meter ada permodelan penyusutan abrasi itu mungkin di posisi 1 meter, 2 meter, 3 meter. Tapi kami udah disiapkan juga, kita sama-sama tergantung kerjasamanya nanti apa diizinkan pemerintah kabupaten akan harus memelihara daripada pergerakan pasir terhadap pengurangan itu. Mengambilnya di tempat aja, Bu. Jadi masih di sana. Kalau kita ngambil ke
wilayah perairan ya kebetulan kan nanti BWS di dekat ini akan mau pengisian pasir juga. Dengan rencana pengisian pasir dan pembangunan breakwater ini diharapkan abrasi di kawasan Pantai Kuta dapat ditekan sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan pantai yang menjadi salah satu ikon pariwisata Bali. Pemerintah Kabupaten Badung bersama Balai Wilayah Sungai Bali Penida juga memastikan penanganan dilakukan secara bertahap agar garis pantai tetap stabil serta aman bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kuta. Indrawan, Bali TV. Koramil 161107 Denpasar Barat berbagi takjil ke warga dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Mahendra Data Denpasar. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan Ramil 161107 Denpasar Barat Mayor CKE Made Oke mengatakan kegiatan berbagi takjil melibatkan Babinsa, Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 8, cabang 24 Dim 1611 Badung dan berkolaborasi dengan komunitas Bolo-Bolo Surabaya. Sasaran pembagian takjil diantaranya para pengguna jalan, tukang ojek, serta masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitar wilayah Denpasar Barat agar dapat berbuka puasa tepat waktu. Kehadiran para Babinsa di tengah masyarakat tidak hanya membawa takjil untuk berbuka, tetapi juga mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan warga. Aksi sosial ini mendapat sambutan hangat dan antusias dari masyarakat yang melintas maupun warga sekitar. Kami selaku aparat TNI memang berkomitmen untuk selalu bersama-sama dengan rakyat, selalu berada di hati rakyat. Alasannya kita berbagi aja, kita sesama umat berbagi, tidak memandang dari agama manapun, kita yang jalan kita kasih. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai sarana memperkuat persatuan, meningkatkan rasa saling peduli antar sesama, serta menjaga hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa, tak hanya melakukan peliputan, sejumlah jurnalis di Buleleng juga turun langsung memberikan bantuan kepada siswa dan warga yang terdampak banjir bandang di Desa Banjar. Bantuan disalurkan oleh komunitas jurnalis Buleleng KJB di SD Negeri 5 Banjar Jumat pagi. Sebanyak 11 siswa yang terdampak paling parah menerima tas sekolah dan perlengkapan alat tulis. Bantuan ini diberikan agar para siswa tetap bisa kembali belajar setelah sebagian perlengkapan sekolah mereka rusak atau hilang terbawa banjir. Selain untuk siswa, komunitas jurnalis Buleleng juga menyalurkan paket sembako kepada warga yang terdampak bencana. Presiden komunitas jurnalis Buleleng, Putu Nova Anita Putra mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian insan media terhadap warga yang sedang mengalami musibah. Ya itu ya tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial, tanggung jawab kepada publik, bukan hanya tanggung jawab sekedar kita meliput mereka, tapi kita juga dari sisi sosial kita ingin berbagi kasih. Apalagi ini dekat dengan wilayah liputan kita juga seperti itu. Melalui kegiatan ini, para jurnalis berharap kondisi masyarakat Desa Banjar dapat segera pulih dan aktivitas warga kembali berjalan normal. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganepati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.